Persembahan kita untuk Tuhan, kita sebut tuh haleluya, terpujilah. Terus sama-sama nyanyikan ya. Ready? Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sing again. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Come on, let's lift up our hands. Terpujilah kau Tuhan, come on. Woo! Yeah, yeah. Ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagimu. God, haleluya, hey. Terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Ku lewati segalanya, Roh-Mu yang kuatkan, teguhkanku. Iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagimu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya,
Sama-sama kita bertepuk tangan dan kepala, come on. Everybody go ready, come on. Terpujilah Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selama. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kau Allah kami luar biasa. Kau hadir Tuhan dalam hidup kami. Kau hadir di tempat ini. Kau hadir di hati kami. Thank you Lord. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah. Berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Thank you Jesus. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau berdiam di hati kami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Mari jemaat AOC hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau berkarya Tuhan. Engkau hadir dan bertahta dalam hidup kami Tuhan. Karena kami ini punya-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk melayakkan kami Tuhan menyembah-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Segala tubuh jiwa roh kami Tuhan diserahkan, kami angkat dalam hadirat-Mu. Tuhan hadir di rumah ini, kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah,
Kami tahu Tuhan, kami yakin Engkau hadir bersama kami Tuhan. Segala yang kami rasakan, segala kemenangan, segala pergumulan kami Tuhan, Engkau tahu. Kami angkat tubuh jiwa roh kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkarya, biarlah Engkau bekerja, biarlah Engkau mendiami Tuhan, supaya kami takin tahu apa yang Bapa kami desire ya Tuhan, apa yang Bapa kami mau atas hidup kami. Ini kami Tuhan. Call upon His name. Karena tidak ada masalahmu yang lebih besar dari Tuhan kita. Tidak ada masalahmu yang lebih berkuasa atas hidup kita. Karena ada Yesus. Karena ada Yesus. Thank you Lord. Sama-sama kita nyanyikan. Oh Tuhan, Kau hadir di tempat ini, di hati kami. Kau berdiam, Kau berkarya. Di tempat ini Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari sama-sama jadikan ini doa kita. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Dia hadir. Tuhan hadir. Di tempat ini Yes, Lord, terima kasih. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Dia baik. Dia baik. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya
kasih-Mu nyata Tuhan. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi sama-sama. Deklarasikan aku percaya. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Kamu deklarasikan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sekali lagi bersama-sama. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kami pegang janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam hidupku You are. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat Anugerah-Mu besar. lebih dari semua yang dapat ku minta. Mohon kasih sorak-sorak tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu Engkau ada di sini bersama dengan kami semua. Engkau tinggal di setiap hati kami, mengerjakan karya-karya yang indah, luar biasa dan dahsyat dalam setiap proses kehidupan kami masing-masing. Kami tahu kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian, tapi Engkau serta dengan kami. Engkau kekuatan kami, Engkau penolong kami, Engkau pembela kami. Engkau Bapa yang setia dan baik bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Biar ketika pesan firman-Mu itu disampaikan, kami semua boleh dibangun menjadi pria, menjadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Yesus dan terus ready to build and celebrate for the glory of God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum Anda duduk, boleh say hi kanan kiri kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, bisa hubungi nomor di bawah ini, supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Setiap minggu akan ada ibadah Joy LC Jakarta jam 10.30 di ruangan Joy. Jangan lupa Mami and Daddy untuk mengajak putra-putrinya untuk join dan ibadah bersama-sama. Untuk teens usia 12-15 tahun, LC Jakarta akan mengadakan ibadah teens secara onsite setiap hari Minggu jam 11 di ruangan teens. Jangan lupa ajak teman dan saudara kalian semua. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Alpha Omega Church akan mengadakan ELC Walk and Run. Kita akan sehat bareng dan mempererat kebersamaan kita. Kita akan kumpul di tanggal 17 Agustus jam 6 pagi di Pancoran Peak. Supaya nggak kepanasan, kita bisa lari, tapi buat yang nggak tertarik lari, bisa jalan bersama juga. Anda yang udah pro atau yang baru mau mencoba olahraga, yuk join bareng. Ajak semua keluarga karena bukan hanya buat yang udah pro atau jago lari saja, tapi anak-anak dan orang-orang yang lebih usianya pun juga bisa join untuk jalan bareng.
Ajak semua saudara, kawan, dan keluarga kita bakalan ada games dan ada hadiah yang sudah disiapkan. Untuk pendaftaran dapat menghubungi saudara Efron di nomor di bawah ini. 17 Agustus jam 6 pagi, let's join Alsay Walk and Run. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service, God bless. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan kita. Selamat pagi semuanya, senang sekali kalau hari ini kita bisa kumpul dan beribadah bersama-sama. Dan kalau kita bisa ibadah dengan baik hari ini, itu karena ada orang-orang yang mempersiapkan dan mengaturkan dan melayani kita semua. Boleh gak kasih tepuk tangan buat semua yang melayani hari ini, baik yang di belakang, yang di atas panggung. So thank you buat semua yang melayani supaya kita semua bisa beribadah dengan baik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara di seluruh Alpha Omega Church kita melakukan live recording taping untuk 2 lagu baru yang tadi kita nyanyiin sama-sama, yaitu Haleluya, terpujilah Tuhan, dan juga untuk lagu Tuhan hadir. So kita berdoa bersama-sama karena salah satu karunia Tuhan bagi gereja kita itu adalah lewat pujian, lewat lagu, lewat penyembahan. Nah oleh sebab itu karunia Tuhan yang besar kalau gereja ini boleh terus melahirkan lagu baru dan itu memberkati banyak gereja, memberkati banyak keluarga, memberkati rumah-rumah, bahkan bangsa-bangsa. So buat Anda semua yang terlibat, Anda semua yang melayani, kita yang mensupport, yang mendoakan, thank you. Karena lewat kehadiran, lewat support kita semua, itu membuat gereja ini boleh berdampak terus dan makin luas dan makin luas. Sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih buat hari yang sungguh indah, hari yang sungguh luar biasa. Kami tahu Engkau ada di sini bersama dengan semua kami. Thank you for loving us. Thank you for pouring your favor over our lives. Terima kasih ya Tuhan buat semua karunia kebaikan Tuhan. Hari ini kami sama-sama membawa persepuluhan kami, persembahan khusus kami ke rumah Tuhan. Bukan karena kami mau dapat sesuatu dari Tuhan, tapi karena ini adalah ekspresi cinta kami, ekspresi ucapan syukur kami, ucapan gratitude dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sayang kami, peduli kami, dan favor-Mu itu ada dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami siap menabur dengan sukacita, dan semua yang siap menabur dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Please, Asher, thank you. Thank you buat persembahan kita semua. So hari ini kita masuk dalam pembahasan kita. Dalam 1-2 bulan ini kita membahas tentang the basics, yaitu hal-hal yang prinsip yang foundational, hal-hal yang values bagi kita, termasuk bagi gereja kita. Nah oleh sebab itu di hari ini saya ingin mengajak kita membahas tentang sebuah topik yang kita beri judul tentang doa masih perlu. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, doa masih perlu. Nah mungkin ketika kita membahas tentang doa, beberapa saudara Anda merasa ya kalau di gereja pembahasannya soal gini-ginilah gitu. Tapi mungkin juga Anda merasa gitu, apa sih yang dimaksud doa itu nafas hidupnya orang percaya, apa benar, and kenapa. Dan kalau misalnya kita itu doa, apakah doa itu masih relevan dengan kebutuhan hidup kita? Apakah doa itu masih relevan dengan tantangan dan pergumulan kehidupan kita? Apakah doa itu betul bisa menjawab keinginan atau kebutuhan kehidupan kita? Karena mungkin beberapa saudara merasa gini, doa ini rasanya membosankan. Doa ini rasanya kayak Tuhan tuh main teka-teki tuh sama kita. Kayak kita harus nebak apa mau Tuhan, apa jawaban Tuhan, dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang doa, apa masih perlu bagi kehidupan kita semua. Nah membawa kita ke poin yang pertama, tentang doa itu apa? Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, doa itu apa? Nah secara sederhana sebetulnya doa itu adalah komunikasi manusia dengan Tuhan. Komunikasi manusia dengan Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, komunikasi manusia dengan Tuhan. Karena ini namanya komunikasi, maka komunikasi itu 2 arah. Antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. So selalu 2 arah karena ini disebut dengan yang namanya doa. Nah ketika kita ngomongin tentang doa, itu apa sih? Kita ngomongin tentang komunikasi. Pasti ada sebuah pernyataan yang pertama yang mungkin banyak orang ucapkan gini. Tapi kalau saya doa itu saya nggak tahu harus ngomong apa lagi.
Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi kalau saya doa. Kan karena gini saudara, kita udah mencoba mungkin doa, tapi kadang kita bingung kalau lagi doa ini yang diomongin sama Tuhan itu apa. So saya pernah punya pengalaman, waktu itu karena masih muda banget ya, diajarin tentang doa. Lalu ketika kita hadir dalam acara-acara revival gitu ya, kebangkitan rohani, diomongin tentang doa. Terus saya itu tertantang banget gini, tertantang banget. Masa anak pendeta nggak bisa doa gitu. Masa orang lain bisa doa katanya sejam, hebat banget doa sejam gitu. Setengah jam, hebat banget setengah jam. 15 menit, luar biasa 15 menit. Terus kena teman saya lagi cerita, aku habis doa 25 menit rasanya luar biasa. Saya pikir orang biasa aja bisa doa 25 menit, ini anak pendeta nggak bisa doa pikirnya gitu. So saya coba doa, saudara. Saya coba doa gini. Saya ya namanya orang lagi belajar doa momen itu kan. Saya tuh merasa gini, harus ngomong apa ya? Doain siapa ya? Kan banyak yang dipikir ini. Doain dari keluarga, orang tua, saudara. Terus udah ngomong banyak gitu. Ngelihat ini kok semenit aja belum gitu. Habis gitu ngomongin doain akong saya lah, ama saya lah, engkong saya lah, emak saya, om saya, tante saya. Semua didoain. Habis gitu melek lagi ngelihat, ya ampun 5 menit juga enggak. Lama banget rasanya mau doa. Bisa 5 menit tuh bingung mau ngomong apa. Nah, tapi ternyata konsep doa itu bukan seperti apa yang kita pikir. Bukan seperti saya yang anak kecil lagi belajar doa kayak gitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita ngomongin soal doa, dalam Matius 5 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus itu dia pernah bilang gini. Dia pernah bilang, lagi pula dalam doamu itu, ini kata Yesus, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah saudara, ternyata membuat saya tuh celik, iya ya saya banget dulu itu kayak gitu. Kalau mau impress Tuhan, doa 5 menit, doa 10 menit itu kayak ngomong terus. Sampai bingung yang mau diomong itu apa. Udah doa buat bangsa negara, buat gereja, buat kesehatan orang lain. Tetap aja kayak kita tuh bingung gitu loh. Doa masa gitu-gitu. Kalau udah kayak gitu, tiap hari masuk ngomongnya itu terus ya kan. Hari pertama itu, hari kedua itu, bosen. Hari ketiga lebih bosen lagi, akhirnya kita gak doa. Nah, karena apa? Tuhan Yesus bilang, kenapa kau cara berpikirnya masih seperti gitu? Karena gini, ternyata Tuhan Yesus bilang, itu seperti kebiasaan orang yang gak kenal Allah. Kebiasaan orang yang gak kenal Allah. Oh, jadi saya sadar ternyata kalau doa itu, ini komunikasi. Bukan sekedar kayak kita itu mau impressing God, atau mau nyampein sesuatu, atau kayak mau mengumumkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi doa itu adalah komunikasi dua arah antara saya dengan Tuhan, Tuhan dengan saya. Antara Anda dengan Tuhan, Tuhan dengan kita semua. Nah, yang luar biasa sebetulnya Tuhan itu gak suka main teka-teki sama kita. Dia gak suka main tebak-tebakan sama kita. Dan saya tahu jelas ketika di Alkitab kita ngelihat ketika dia ketemu murid-murid pertamanya, dia panggil murid, ayo ikut aku. Jelas tujuannya itu apa. Nah, sebab itu dalam konsep doa, Tuhan sebetulnya gak suka loh. Ada beberapa di antara kita yang berpikir, Tuhan ini sukanya suruh kita nebak-nebak apa sih mau dia, apa keinginan dia. Sebetulnya Tuhan gak main tebak-tebakan sama kita. Dia tidak kengangguran untuk main teka-teki sama kita. Justru dia mau menyatakan dirinya, kehendaknya sama kita. Oleh sebab itu yang namanya doa itu disebut komunikasi dua arah. Nah, kalau kita sudah sadar Bapak Ibu, maka kita tahu, iya ya kalau komunikasi dua arah, nggak cuma satu orang ngobrol terus, nggak cuma satu orang ngomong terus. Pernah nggak kita lagi hangout sama teman atau ketemu sama orang, ketemu sama tamu gitu. Terus tamunya itu dari dia datang sampai udah setengah pertemuan atau mungkin setengah makan malam ngomong terus gitu. Kita yang suruh dengerin terus, oh iya gitu. Tapi dia ngomong terus. Atau kalau dibalik seandainya kita yang ngomong terus orang lain cuman kayak padahal dia udah nunjukin muka, diam kali kayak gitu, gantian kali kayak gitu. Tapi kita ngomong terus, rasanya kayak gimana sebetulnya komunikasi kayak gitu? Nggak enak banget. Nah sama halnya ternyata Tuhan tuh mau kita komunikasi. Komunikasi dengan Tuhan. So prayer is a communication antara kita dengan Tuhan dua arah. Yes, kadang ada waktunya kita ngomong, menyampaikan keinginan, permohonan, ucapan syukur,
bahkan keinginan dalam kehidupan kita, tapi ada juga waktunya Tuhan menyampaikan kehendaknya, rencananya, langkah-langkahnya, maunya Tuhan dalam kehidupan kita. So itulah doa, komunikasi dua arah. Nah, membawa kita ke poin yang kedua, ya, ke bagian yang kedua yang seringkali orang tuh merasa gini, doa kalau komunikasi dua arah, tapi saya tuh nggak dengar apa-apa loh dari Tuhan. Banyak di antara kita yang merasa kayak gitu, saya ini nggak pernah bisa dengar Tuhan tuh mau ngomong apa. So, karena Tuhan nggak suka main teka-teki sama kita, karena Tuhan juga nggak mau main tebak-tebakan sama kita. Nah, Tuhan tuh pakai hal yang paling dekat dengan kita yang udah dia taruh di dalam diri kita. Dia taruh pesannya, keinginannya, karena Tuhan gak terlihat secara kasat mata. Dia taruh pesannya, keinginannya, dan maunya Tuhan. Itu lewat apa? Lewat pikiran dan lewat hati. Lewat pikiran dan lewat hati. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, lewat pikiran dan lewat hati. Nah, cuma mungkin Anda bilang gini, saya tuh kadang di pikiran muncul, kadang di hati juga muncul, kayak pesan Tuhan, mau Tuhan. Tapi apa benar itu suara Tuhan atau suara saya sendiri? Benar saudara, kadang kita mikir gitu. Kadang di hati saya, di pikiran saya itu muncul langkah atau perbuatan atau perubahan atau sikap yang harus saya ambil. Tapi kadang saya merasa, apakah itu suara ego saya sendiri atau suara Tuhan? Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, kita meragukan. Kita meragukan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat hati dan pikiran kita. Bahkan dalam Yeremia pasal 29 ayat 13-14a, Tuhan pernah berpesan lewat Yeremia gini, apabila kamu mencari aku, ini yang saudara perlu pegang. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. So, ketika kita ngobrol sama Tuhan, ketika kita doa, kita tanya sama Tuhan. Sekali lagi Tuhan gak main tebak-tebakan sama kita kok. Dia bukan Tuhan yang main teka-teki. Tapi dia bilang gini, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan. Dalam arti kata lain gini, kalau kita nanya sama Tuhan, dia mau jawab. Makanya ayatnya bilang ketok pintu dibukakan. Cari maka kita akan mendapatkan. Itu bicara soal doa. Soal komunikasi sama Tuhan. Nah, di momen kita sadar, oh ternyata ini komunikasi. Ini komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Dari situ kita tahu bahwa di hati kita, di pikiran kita, Tuhan itu menyampaikan banyak hal, baik bagi masa depan, jangka panjang, baik bagi hari esok, jangka pendek, juga buat hari ini yang harus kita jalani. Dia akan selalu bicara, dia menyampaikan pesan, tuntunannya, pesannya, tuntunannya bagi kehidupan kita semua. Itulah doa yang kita perlukan dalam hidup ini. Nah, poin yang kedua, kenapa harus doa? Kenapa harus doa? Matius 6 ayat yang ke-8 itu menjelaskan gini. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lah, justru kan kita mikir gini, kalau udah tahu ngapain kita ngomong? Kalau Tuhan udah tahu ngapain kita doa? Bukannya buang waktu nih. Tapi Ibrani 4 ayat 16 menjelaskan gini, kenapa sih kok kita itu perlu doa walaupun Tuhan udah tahu apa yang kita perlukan, Tuhan udah tahu apa yang kita minta, Tuhan udah tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ibrani 4 ayat 16 menjelaskan tentang kenapa lalu kita masih berdoa? Why we still pray? Kenapa kok kita harus doa? Ternyata jawabannya gini, marilah kita menghampiri tahta anugerahnya dengan keberanian. Bicara soal apa ini? Soal connecting, soal komunikasi kita sama Tuhan. Supaya kita memperoleh rahmat dan anugerah. Sehingga kita mendapat pertolongan pada waktunya. Mendapat pertolongan pada waktunya. So menjelaskan ayat ini, menjelaskan kenapa kita doa. Supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. So waktu kita doa, sebetulnya yang butuh doa itu adalah kita. Bukan Tuhan yang butuh doa kita, tapi kita yang butuh untuk komunikasi dengan Tuhan. Karena doa itu bukan kepentingan Tuhan, tapi doa itu kepentingan kita. Doa kepentingan kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, doa kepentingan kita. So waktu Tuhan ngajarin murid-muridnya berdoa, kalau kamu berdoa, dia ngajarin gini, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan lain sebagainya. Dia lagi ngajarin doa. Kenapa kok Tuhan ngajarin doa? Tuhan ngajarin doa bukan karena, supaya keren kita bikin peraturan deh buat orang-orang Kristen nih. Salah satu peraturan jadi orang Kristen apa syaratnya? Doa. Bukan.
mungkin karena orang Kristen ini butuh dididik gitu kan ya, maka mereka perlu dikasih yang namanya kebiasaan atau dikasih yang namanya hukum. Hukum apa namanya? Hukum doa. Bukan itu yang Tuhan mau lakukan. Tuhan ajarin doa karena dia tahu gini, setiap manusia itu punya pergumulan dan tantangan. Kita bisa tergoda, kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, kita masih bisa salah dalam kehidupan ini. Tapi waktu Tuhan ciptakan doa, dia ciptakan cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Membuat kita semua tahu bahwa doa itu adalah kebutuhan kita. Bukan untuk kepentingannya Tuhan, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya doa. Nah oleh sebab itu dulu saya pernah mengucapkan ketika saya jengkel, ketika saya marah gitu, kecewa sama orang Kristen. Percuma doa gitu, saya ngomong. Ngapain gayanya doa-doa, tapi sikapnya, hidupnya dan lain sebagainya. Terus sejak itu saya pernah loh saudara, ketika remaja saya pernah mikir gini, nggak usah doa-doaan, percuma doa. Toh orang lain juga jahat sama kita. Saudara mau tahu ketika kita ngomong kayak gitu, yang dirugikan, yang disakiti sebetulnya ada diri kita sendiri. Di momen kita ngomong, nggak usah doa-doaan, kita yang dirugikan. Oleh sebab itu ketika Tuhan ngajarin sama kita doa, dia itu ngajarin bukan untuk kepentingan Tuhan. Bukan karena dia menciptakan peraturan, bukan karena dia menciptakan hukum, bukan. Tapi karena Tuhan mau kita semua ini bisa datang dimanapun, kapanpun kita punya komunikasi dan koneksi dengan Tuhan yang cinta hidup kita. So waktu kita disakiti sama orang lain, waktu kita kecewa sama orang Kristen, waktu kita ngelihat tingkah orang Kristen yang lain yang gak benar, yang gak bagus, katanya banyak doanya, mungkin dia bisa bahasa roh dan lain sebagainya. Jangan kita yang kecewa, lalu kita memutuskan komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi justru kita harus datang kepada Tuhan lewat apa? Kesempatan yang Tuhan kasih untuk ngobrol sama Tuhan lewat yang namanya doa. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga, doa dijawab versus doa tidak dijawab. Doa dijawab versus doa tidak dijawab. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Doa dijawab versus doa tidak dijawab. Nah, sebetulnya ini kadang kalau kita pikir, coba saudara renungkan kata-kata ini ya, doa dijawab versus doa tidak dijawab. Coba renungkan betul-betul, pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali habis kita ngomongin kata-kata itu. Kadang konsepnya itu lucu, saudara. Lucunya itu karena gini, kita ini mengartikan, ya, bukannya ini definisi kita pada umumnya, manusia pada umum. Kita itu mengartikan doa dijawab. Kalau kita mengartikan doa dijawab, definisinya apa, saudara? Keinginan dituruti. Oh, itu dijawab toh. Renungkan. Doa tidak dijawab. Ini yang memang kadang bikin saya akhirnya, oh iya ya ternyata semua kita manusia ini salah pengertian. Doa tidak dijawab itu bagi kita manusia pada umumnya definisinya adalah keinginan kita tidak dituruti. Betul saudara ya, seringkali kita gitu ya. Nah, padahal ternyata kalau keinginannya dituruti, keinginannya tidak dituruti, apakah tetap sama-sama dijawab atau tidak? Dijawab ternyata. Jadi keinginan dituruti itu dijawab, jawaban. Keinginan tidak dituruti itu juga jawaban. Nah ini yang seringkali kita ini salah konsep. Oh kalau doa percuma Tuhan juga gak jawab. Percuma kita doa Tuhan juga gak dengerin. Padahal dia dengerin, dia udah jawab. Hanya kita definisinya doa dijawab, keinginan dituruti. Doa tidak dijawab, keinginan tidak dituruti. Padahal kalau keinginan kita nggak dituruti, bukankah itu juga doa yang terjawab? Betul saudara ya? Kalau keinginan kita tidak dituruti, itu juga doa yang terjawab. Saya kasih contoh gini. So saya misalnya ketemu nih ya, let's say sama Ko Ing Chi saya ketemu. Terus ketemu sama Ko Ing Chi, karena waktu itu saya lagi di restoran, saya menawarkan, Ko Ing Chi ayo mau makan ya. Mungkin di situ waktu itu ada kayak spaghetti gitu. Ko Ing Chi ini alergi spaghetti yang ada seafoodnya, misalnya gitu. Terus saya bilang, Ko Ing Chi mau ya makan ya gitu. Ko Ing Chi bilang apa?
Oh enggak, thank you, enggak usah. Nah kira-kira tawaran saya kepada Ko Hing Chi, makan spaghetti yang ada seafoodnya padahal dia alergi. Padahal Ko Hing Chi ini alergi seafood. Saya tawarin, Ko Hing Chi makan ya. Ko Hing Chi bilang apa? Enggak. Nah, bukankah Ko Hing Chi juga jawab? Ko Hing Chi jawab apa? Enggak. Padahal saya udah nawari keinginan saya, ditawari kok enggak mau. Saudara nangkap maksudnya ya? Ditawarin kok enggak mau. Jawaban Ko Hing Chi, dia juga kasih jawaban, enggak, saya enggak makan spaghetti yang ada seafoodnya. Nah seringkali kita itu sama Tuhan kita salah tangkap, kita salah kaprah. Kita merasa ada doa dijawab, ada doa tidak dijawab. Padahal bagi kita definisinya itu adalah keinginan dituruti versus keinginan tidak dituruti. Kalau keinginan dituruti maka itu dijawab. Kalau keinginan tidak dituruti maka tidak dijawab. Itu konsep yang salah. Harusnya kita sadar, keinginan dituruti itu juga jawaban. Keinginan tidak dituruti itu juga jawaban Tuhan bagi kita. Karena Tuhan pasti komunikasi kok. Karena Tuhan pasti menyampaikan. Sekali lagi dia tidak main tebak-tebakan, dia tidak main teka-teki sama kita. Justru lewat doa Tuhan itu kasih kita akses. Untuk bisa langsung ngobrol sama Tuhan, ketemu sama Tuhan, menikmati Tuhan, mendengar Tuhan. Dapat pesan, dapat langkah, tuntunan dalam hidup kita sehari-hari sama Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi, mungkin konsep kita mulai hari ini akan berubah. Bukan lagi doa dijawab versus doa tidak dijawab. Tapi konsep doa selalu gini, Tuhan selalu menjawab doa. Tuhan selalu menjawab doa, hanya kadang Tuhan bilang gini, tunggu sebentar dong. Kadang Tuhan bilang gitu. Kadang Tuhan bilang, bukan yang A. Nah, nanti disiapkan yang B. Yang jauh lebih baik. Nah, kadang hari-hari ini ketika kita itu lagi dalam tantangan ya. Banyak orang kan ngomong gini, waduh ekonomi itu lagi susah, usaha lagi gini. Terus tiba-tiba kita mungkin dikontak. Apa betul ya dengan PT ini? Oh kita dari PT, betul ya dengan PT A, kita dari PT B. Kira-kira mau ada tender, mau ada project, mau pesan segini. Oh iya boleh gitu. Wah hati kita udah senang nih, wah Tuhan yang luar biasa nih ya. Yang sediakan, yang kirim. Tapi terus tendernya gak jadi, projectnya gak jadi. Terus kadang kita mikir loh, kenapa ya Tuhan kok gitu? Benar ya, sering ya manusia ngalamin gini saudara ya. Sering, tiap hari. Kita pedagang, pengusaha, profesional, semua kita ngelihat itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kalau itu terjadi, mulai hari ini pikirannya bukan doa dijawab, versus doa tidak dijawab, bukan. Tapi selalu Tuhan jawab doa. Dia pasti aturkan yang terbaik. Kalau belum waktunya, belum waktunya. Kalau sudah waktunya, dia kasih yang terbaik dari yang terbaik yang dia bisa sediakan buat hidup kita. Oh come on, yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. So doa itu bukan memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Mulai sekarang doa itu pasti dijawab. Tapi doa itu mengarahkan diri untuk satu frekuensi. Untuk satu frekuensi sama Tuhan, lalu kita makin mengerti kehendak Tuhan. Dan kita jalan sama Tuhan setiap hari. Oleh sebab itu sekali lagi, doa bukan soal tebak-tebakan. Bukan teka-teki. Cara kita berpikir tentang doa harus berubah mulai hari ini. Tapi itu cara kita komunikasi sama Tuhan. Dan dia pasti sampaikan keinginannya, kehendaknya, bagi hidup kita semua. Nah, yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, bentuk-bentuk doa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa saja sih bentuk doa di Alkitab yang bisa kita lakukan dan kita bawa dalam hidup kita sehari-hari? Bentuk doa yang pertama adalah gini, doa dimanapun dan kapanpun. Doa dimanapun dan kapanpun. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, doa dimanapun dan kapanpun. 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu pernah berkata sebuah ayat gini, berdoalah tanpa henti-henti. So kadang kita mikir berdoa tanpa henti-henti ini yang gimana gitu. Berdoa tanpa henti-henti itu kita gak kerja apa, kita gak punya kegiatan apa, kita gak masak apa, kita gak ngantar anak ke sekolah apa, kita gak pergi ke kantor apa. Doa tanpa henti itu mungkin buat full timer kayak atau siapa gitu. Ternyata ayat ini buat kita semua. Saudara pernah gak gini, Anda bangun tidur, harusnya bangunnya jam 5:30, kelewat. Jam 6.15 baru bangun. Dari 5:30 yang harusnya alarmnya udah nyala, di snooze, jam 6.15 baru bangun. Kaget,
Aduh Tuhan, langsung cepat-cepat mandi, lupa sikat gigi, masuk mobil. Ya kan? Ternyata di mobil, Tuhan please tolong supaya hari ini dilancarkan. Tuhan hari ini meeting klien. Tuhan tolong supaya hari ini semua lancar dan baik-baik. Itu doa kapanpun dimanapun. Bahkan ada ya gak jarang ibu-ibu gini. Aduh terlambat sambil make upan. God help me. Sambil pakai lipstick ya kan, sambil pakai bulu mata. Tuhan please tolong anak-anak hari ini ada tes, ada ujian dan lain sebagainya. Itu doa dimanapun dan kapanpun. So kita semua membutuhkan tipe doa kapanpun dimanapun. Karena sekali lagi doa itu adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Nah doa yang pertama bentuknya adalah doa kapanpun dan dimanapun. Nah doa yang kedua adalah gini saudara, saat teduh. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, saat teduh. So di Alkitab itu selalu dijelaskan. Lukas 5 ayat yang ke-16 pernah bilang, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 6 ayat 12 berkata, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Termasuk dalam Matius 14 ayat 23 dan banyak ayat yang menceritakan Yesus suka ambil waktu khusus hanya untuk doa. Nah kadang dalam kehidupan kita belajar untuk ambil apa? Ambil waktu momen untuk bisa bersaat teduh sejenak. Yes, ada kesempatan kita bisa doa kapanpun dimanapun. Itu anugerah Tuhan bagi kita. Tapi ketika kita udah mulai sadar bahwa doa itu komunikasi, saya rasa kalau kita tahu bahwa doa itu komunikasi, maka kita mulai set the time, set waktu untuk apa? Kita betul bisa duduk, selain kita dengar Tuhan, kita juga menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Lewat apa? Saat teduh. Kenapa sih di Alpha Omega Church ya, di AOC ini, apps-nya tentang saat teduh itu tiap hari munculin material saat teduh yang bisa kita pakai. Kenapa? Tujuannya supaya paling tidak, kalau Anda nggak pernah terbiasa dengan 30 menit, jangan merasa bersalah. Kalau saya nggak bisa saat teduh 30 menit, atau saya nggak bisa saat teduh 20 menit. Kalau cuma 5 menit pun itu waktu yang Anda punya, kenapa nggak coba lakukan setiap hari, diawali dengan 5 menit. Baca renungan, ambil waktu untuk tenang, untuk doa, untuk mendengar Tuhan bicara sama kita. Itu adalah doa saat teduh. Dan Yesus pun melakukan ini dalam hidup sehari-harinya. Dalam pelayanannya, dalam kegiatan-kegiatannya. Dia selalu menarik diri sebentar. Ambil waktu tenang, ada di dalam hadirat Tuhan. Dia dengar Tuhan bicara, lalu dia punya kekuatan yang baru. Saat teduh. Nah, tipe doa yang ketiga adalah doa gini. Doa dengan keluar suara. Doa keluar suara dengan keras. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Doa keluar suara dengan keras. Tapi tipe doa ini bukan tipe doa Farisi di Matius 6 ya. Yang dia suka doa teriak-teriak di pinggir-pinggir jalan gitu. Supaya orang dengar lalu orang lihat, wih orang ini hebat ya, orang ini jagoan. Bukan gitu. Tapi yang dimaksud adalah gini, ketika kita membahas tentang worship ya. Ada tipe-tipe penyembahan di mana kita harus angkat suara, mengeluarkan suara. Nah kadang ada waktunya kita perlu doa keluar suara dengan keras. Doa keluar suara dengan keras ini menolong gini, seluruh otot tubuh kita, otak kita, bagian tubuh kita semuanya digerakkan. Karena ada tipe orang gini, kalau doa, kalau nggak keluar suaranya, biasanya nggak lama lagi dia doa betulan, tidur. Ya kan? Ini benar-benar doa betulan, sudah jatuh dalam roh dia. Rebah sampai betul-betul ngorok gitu saudara. Dari doa. So, kadang ada waktunya kita perlu doa keluar suara dengan keras. Tujuannya untuk apa? Menghidupkan seluruh otot kita, otak kita, sinkronkan diri kita lewat apa? Doa ketemu sama Tuhan. Dari situ kita punya momen untuk bicara, komunikasi sama Tuhan. Nah, yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tipe doa yang keempat adalah doa bersama-sama. Dan saya percaya banget tidak ada yang mengalahkan ini, kekuatan doa bersama. Kekuatan doa bersama. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kekuatan doa bersama. Matius 18 ayat 19 sampai yang ke-20 Tuhan Yesus dia pernah bilang. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan itu kenapa dia kok ngomong 2, 3 orang? Because God values a small group.
Tuhan itu menghargai yang namanya kelompok kecil. Bahkan terkecil di dalam keluarga, hanya suami istri sekalipun, doa sepakat, Tuhan hadir. Dan dia bahkan bilang permintaannya pun bisa dikabulkan. Nah, oleh sebab itu ada kekuatan dalam doa bersama, apalagi dalam doa korporat seperti ini. Dalam doa korporat seperti ini ada kekuatan dalam doa bersama. Nah, doa yang keempat selain kita tadi belajar untuk doa kapanpun dimanapun, pakai make up lagi, masak di mobil lagi, kerja lagi, meeting, God help me, kasih saya hikmat, doa kapanpun dimanapun. Ada yang namanya saat teduh, ada yang namanya doa dengan suara yang keras. Dan yang keempat adalah doa sama-sama. Seperti yang kita lakukan di gereja, di kelompok sel. Nah yang kelima adalah ini, doa ini saudara. Praying the scripture. Mendoakan firman Tuhan. Mengucapkan firman Tuhan. Mengucapkan firman Tuhan. So kalau kita mungkin dalam perjalanan, kita kalau di Jakarta biasanya, apalagi kalau di jalan itu bisa 30 menit, 45 menit, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam bahkan, ya kan? So waktu kita doa, kadang kita selain kita lagi ngobrol sama Tuhan, mendengar Tuhan bicara, kita menyampaikan isi hati kita, ada waktunya kita juga mengucapkan dan mendoakan firman Tuhan bagi diri kita. Saya lebih daripada pemenang. Kesembuhan bisa terjadi, kemenangan bisa terjadi. Kita mengucapkan kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita ucapkan dan kita ucapkan dan kita ucapkan dan kita ucapkan. Karena sekali lagi doa itu adalah komunikasi. Kenapa saudara kok disebut doa itu komunikasi? Mungkin banyak Anda gini, saya udah banyak dengar kok doa itu komunikasi dengan Tuhan. Tapi saudara mau tahu nggak asal mulanya kenapa kok doa itu komunikasi dengan Tuhan? Komunikasi dua arah dengan Tuhan. Asal mulanya gini, Malaikat tuh kalau mau doa, mau ngomong sama Tuhan itu harus lewat satu mediator. Dulu namanya Lucifer. Jadi kalau mau doa, mau naikkan penyembahan, mau naikkan pujian harus lewat mediator. Namanya Lucifer. Lucifer ini yang menyampaikan kepada Tuhan, ini ada orang bawa doa, bawa pujian dan lain sebagainya. Tapi sejak Lucifer ini dibuang, lalu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mematahkan apapun yang membuat kita disconnect dari Tuhan, dipatahkan ketika Yesus turun ke dalam dunia, mati dan menebus dosa kita. Dari sejak itu waktu dia digantung di kayu salib, hari ketiga dia bangkit, sejak itu semua kita punya akses langsung kepada Tuhan. Tanpa lewat perantara, enggak lewat mediator Lucifer, tapi semua kita bisa langsung ngomong dan ngobrol sama Tuhan. Nah kalau kita tahu aslinya kenapa doa itu komunikasi sama Tuhan. Dari situ kita itu bangga. Gila ya. Siapa kita Tuhan kasih kita koneksi untuk langsung ngobrol sama Tuhan. Siapa kita Tuhan tuh kasih kehormatan untuk bisa langsung cerita. Curhat. Menyampaikan. Menyembah, memuji Tuhan langsung. Sampai bahkan Tuhan pun mau bicara di hati dan di pikiran kita. So sekali lagi yang perlu kita ketahui, buang jauh-jauh konsep bahwa Tuhan tuh main tebak-tebakan. Kita disuruh nebak apa maksud Tuhan, kita disuruh nebak apa keinginan Tuhan, buang jauh-jauh. Doa bukan main tebak-tebakan sama Tuhan. Doa bukan teka-teki yang Tuhan suruh kita tebak apa jawabannya. Ayo kalau salah lu dihukum, bukan. Tapi jelas doa itu cara Tuhan mau sampaikan sesuatu kepada kita. So kalau tiap hari kita ini punya pergumulan tantangan. Bahkan banyak di antara kita sibuk tiap hari dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Manfaatkan kesempatan ini. Doa, ngobrol sama Tuhan. Karena saya yakin dan percaya tuntunan Tuhan itu ada buat kita semua. Dan keluar hari ibadah ini, salah satu harapan saya adalah gini, kita semua jadi orang cinta doa. Kita semua jadi orang yang menikmati doa, karena doa itu bukan peraturan, bukan ritual, bukan cuma sekedar hukum Kristen, bukan. Tapi doa ini komunikasi sama Tuhan. Dan dia mau ngobrol sama kita. Komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. So apapun yang jadi tantangan kita, pergumulan kehidupan kita, ayo ngobrol sama Tuhan. Lewat bungkusnya namanya doa. Kelihatannya serem, kelihatannya mungkin susah. Tapi tahu enggak? Esensinya itu adalah komunikasi dengan Tuhan. So, siapapun kita, mulai hari ini kita tahu
nggak ada kok doa dijawab, doa nggak dijawab. Semua doa itu ada jawaban dari Tuhan. Dan kita yakin Dia kasih yang terbaik buat kita semua. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama, tadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari angkat tangan bersama. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di hati ini. Tuhan hadir di hati ini. Di hati ini Kau diami dengan hadirat-Mu. Siang hari ini Tuhan ada di sini bersama dengan kita semua. Dengan mata dipejamkan, dengan kepala ditundukkan. Dia cinta kita, Dia sayang kita. Dia pembela, Dia penolong, Dia pendamping, Dia penghibur. Dan berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan, bangkitkan kembali hidup doa saya. Rubah cara saya melihat doa. Ini soal komunikasi dengan Tuhan. Rubah konsep saya tentang doa terjawab atau doa tidak terjawab. Karena ternyata Tuhan itu hatinya tulus dan murni sama kami. Engkau gak main tebak-tebakan, Engkau gak main teka-teki sama kami Tuhan. Tapi Engkau mau sampaikan isi hatimu. Langkah-langkah, tuntunan-tuntunanmu buat hidup kami. Dan berapa banyak yang berkata, Tuhan, bangkitkan hidup doa saya. Supaya saya boleh terus connect sama Tuhan dari hari ke hari. Dan kalau itu Anda dan Anda berkata, Tuhan bangkitkan hidup doa saya. Pria, wanita, siapapun Anda. Boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Yang di belakang, yang di depan, yang di kiri, yang di kanan. Kalau Anda berkata, Tuhan bangkitkan hidup doa saya. Boleh dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Tirukan doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, kembangkan dengan suara yang lebih keras, depan, belakang, kiri, kanan, semua, seluruh ruangan ini. 2, 3, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya bawa hidup saya. Jadikan saya rumah doa. Bangkitkan hidup doa dalam hidup saya. Biar setiap hari saya boleh komunikasi dengan Tuhan dan mendengar Tuhan berbicara, menyampaikan isi hatimu, tuntunanmu bagi hidup saya. Dan biar mulai hari ini saya cinta doa, saya semangat berdoa, saya bangkit punya hidup doa
yang luar biasa. Teman yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nyanyikan lagu ini bersama-sama, angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi. Tuhan hadir dalam hidup kita. Come on. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Thank you Jesus. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh di Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu berkaryalah, Roh-Mu di sini. Berkaryalah, Roh-Mu berkaryalah, Tuhan. Berkaryalah, Roh-Mu di sini. Saudara-saudara, tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Thank you Jesus. Bapak, terima kasih buat hari yang sungguh luar biasa. Kalau kami boleh berdoa, memuji, menyembah, mendengar firman-Mu. Kami percaya hari ini semua kami diberkati oleh Tuhan. Bapak, tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan menadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati kecerdasan next generation kami ya Tuhan. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapak, Engkau lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama. Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat, kreativitas berlimpah untuk menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Kami sadar hari ini kami pulang, kebangkitan hidup doa kami terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Kamu boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Sebelum kita pulang, let's sing one more song. Haleluya, terpujilah Tuhan. Come on. Semuanya masih semangat, come on. Terpujilah Kau Tuhan. Ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku. Iman Gantikan semua raguku, milikku hidupku, kemuliaan
Haleluya, terpujilah Tuhan. Come on. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Happy Sunday, Alpha Church.